Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya sehingga kita semua dapat belajar lagi, dapat mengikuti pelajaran hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita semuanya dari alam kegelapan, alam kejahiliyah, alam kebodohan menuju alam yang terang benderang seperti pada saat hari ini. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah materi yang berjudul tentang Islam dan lingkungan hidup. Apa saja yang akan saya jelaskan pada materi ini, nanti saya akan urutkan satu persatu. Islam dan lingkungan hidup. Materi yang akan saya sampaikan yang pertama yaitu lingkungan sebagai suatu sistem, yang kedua memelihara lingkungan, yang ketiga memanfaatkan lingkungan, dan yang keempat merusak lingkungan. Lingkungan sebagai suatu sistem. Lingkungan sebagai suatu sistem artinya bahwa lingkungan adalah suatu sistem yang terdiri atas komponen-komponen yang bekerja secara teratur sebagai suatu kesatuan, atau seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Lingkungan terdiri atas unsur biotik, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan, dan abiotik, yaitu udara, air, tanah, iklim, dan lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung, dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Dan kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan kami menciptakannya pula makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya. Quran Surah Al-Hijr ayat Surah ke-15 ayat ke-19 sampai 20. Selanjutnya, memelihara lingkungan. Masalah lingkungan adalah berbicara tentang kelangsungan hidup manusia dan alam. Melestarikan lingkungan sama maknanya dengan menjamin kelangsungan hidup manusia dan segala yang ada di alam dan sekitarnya. Sebaliknya, merusak lingkungan hidup, apapun bentuknya, merupakan ancaman serius bagi kelangsungan hidup alam dan segala isinya, tidak terkecuali manusia. Sejak 14 abad lalu telah memiliki perhatian khusus terhadap persoalan lingkungan, lewat warning atau memberi peringatan akibat kerusakan lingkungan. Antara lain dinyatakan dalam Al-Quran Surah Ar-Rum, yaitu dalam ayat itu dikatakan, kerusakan lingkungan akibat ulah tangan manusia yang fasid, perusak akan ditimpakan kepada manusia itu sendiri, baik mereka yang merusak maupun yang tidak terlibat, supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Kemudian, adapun hadis yang menjelaskan, barang siapa di antara orang Islam yang menanam tanaman, maka hasil tanamannya yang dimakan akan menjadi sedekahnya, dan hasil tanaman yang dicuri akan menjadi sedekah. Dan barang siapa yang merusak tanamannya, maka akan menjadi sedekahnya sampai hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim menanam tanaman, kemudian tanaman itu dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, kecuali baginya dengan tanaman itu adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liuziqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagai dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.
Selanjutnya yaitu memanfaatkan lingkungan. Kita sebagai umat Islam apabila memiliki lahan jangan sampai ditelantarkan. Karena lahan itu apabila dipergunakan dengan baik akan memberi manfaat kepada pemiliknya. Jika pemiliknya tidak mampu untuk memanfaatkannya atau menggarapnya, maka sebaiknya lahan itu diberikan kepada saudaranya atau orang yang lebih bisa memanfaatkannya. Adapun hadisnya yang berbunyi, hadis dari Abdullah bin Musa mengabarkan, Anza'i dari Atba'i dari Jabir radhiyallahu an berkata, mereka biasa memberikan laban untuk dikelola dengan imbalan 1/3, 1/4, dan 1/2. Maka Nabi SAW bersabda, barang siapa memiliki lahan, maka hendaklah ia tanami atau ia serahkan kepada saudaranya untuk dimanfaatkan. Apabila ia enggan melakukannya, maka hendaklah menahan tetap memiliki tanah itu. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya itu tentang merusak lingkungan. Rasulullah SAW melarang merusak lingkungan mulai dari perbuatan yang sangat kecil dan remeh seperti melarang membuang kotoran di bawah pohon yang sedang berbuah, di aliran sungai, di tengah jalan, atau di tempat orang berteduh. Rasulullah juga sangat peduli terhadap kelestarian satwa. Sebagaimana diceritakan dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW pernah menegur salah seorang sahabatnya yang pada saat perjalanan mereka mengambil anak burung yang berada di sarangnya, karena anaknya dibawa oleh salah seorang dari rombongan Rasulullah tersebut. Maka sang induk terpaksa mengikuti terus kemana rombongan itu berjalan. Melihat demikian, Rasulullah lalu menegur sahabatnya tersebut dengan mengatakan, siapakah yang telah menyusahkan induk burung ini dan mengambil anaknya? Kembalikan anak burung tersebut kepada induknya. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَدَعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan berharap akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Kemudian dalam surah Al-Qasas ayat 77 Allah berfirman, wabtaghi fima atakallahu, saya ulangi, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu merusak atau berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 11, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Yang artinya, dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 12, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. Adapun kesimpulan pada materi yang saya sampaikan, yaitu materi tentang Islam dan lingkungan hidup, kesimpulannya adalah Islam adalah agama yang mengajarkan pada umat manusia untuk selalu mencintai lingkungan untuk kemaslahatan bersama. Mencintai lingkungan adalah bagian dari spirit Islam sebagai rahmatul lil alamin, atau agama pembawa berkah dan kesejahteraan umatnya.
Maka dari itu, kita harus memelihara, tidak merusak, dan memanfaatkan dengan sebaik-baik mungkin. Mungkin cukup sekian materi yang sempat saya sampaikan. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi ini, dan saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan materi yang sempat saya sampaikan ini. Ada sedikit kata-kata yang sangat bagus menurut saya, yaitu orang yang cerdas ialah orang yang takwa. Orang yang benar ialah orang yang dapat dipercaya. Dan orang yang beriman ialah orang yang menjaga lingkungannya. Demikian, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa syukran ala kulli ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.